Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan, yaitu yang pertama saya sendiri, Indra Rizky Noverin, yang kedua Oktavian Ibda Amrullah, yang ketiga Sinta Anggun Alfiah. Kami di sini akan mempresentasikan tugas ilmu komunikasi yang telah diberikan dari Ibu Dokter Ibu Umi Khalwati MAG. Nah, tanpa basa-basi, kami akan menjelaskan teori dasar komunikasi yang berisikan pengertian apakah teori jarum hipotermik. Langsung saja, yang pertama, teori jarum hipotermik. Teori jarum hipotermik adalah teori komunikasi model linear yang menjelaskan bahwa pesan-pesan dari media massa sangat luar biasa powerful, sementara komunikan atau audiens dianggap sebagai orang yang pasif yang tidak berdaya sehingga sangatlah mudah dipengaruhi oleh konten pesan. Teori ini disebut juga teori jarum hipotermik karena pesan atau konten dianggap seperti obat yang langsung disuntikkan ke benak audiens yang dengan mudah dipengaruhi. Teori ini juga berasumsi bahwa setiap orang akan bereaksi terhadap isi pesan media massa dengan cara yang sama. Konsepsi media sebagai instrumen powerful ini muncul ketika tahun 1920 sampai 1940 setelah para peneliti mengamati efek propaganda selama Perang Dunia I dan peristiwa siaran sandiwara radio yang berjudul War of the World yang menimbulkan kepanikan warga. Pada tanggal Minggu 30 Oktober 1938 pukul 8:18, orang-orang yang akan baru memindahkan saluran radio mereka ke Columbia Broadcasting System terkejut, bukan kepalang saat mendengar kabar ini. Alien dari Mars menginvasi bumi. Sesaat kemudian diinterupsi kabar lain yang bikin deg-degan. Meteor besar diduga jatuh di ladang pertanian di Grover's Mills, New Jersey. Kemudian terdengar laporan dari lokasi kejadian. Ternyata bukan meteor, tapi pesawat dari luar bumi yang mendarat. Penyiar yang sedang melaporkan langsung mendeskripsikan ada makhluk alien dari Mars keluar dari silinder besar berwarna metalik. Semuanya drama, tapi kepanikan terlanjur terjadi di New Jersey. Warga yang ketakutan mengevakuasi diri, menyebabkan kemacetan di jalanan. Kantor polisi kewalahan digerubungi warga yang memohon masker, gas agar mereka selamat dari udara beracun yang dibawa alien. Ada lagi yang menuntut perusahaan listrik mematikan daya supaya makhluk-makhluk Mars tak melihat cahaya rumah mereka. Tahun 2018, berita hoax tentang penganiayaan Ratna Sarumpait juga pernah viral. Berita ini menampilkan bukti sebuah yang memperlihatkan wajah Ratna Sarumpait seperti memar dan bengkak. Awalnya hoax ini disebarkan oleh media sosial atau Facebook yang diunggah pada 2 Oktober 2018. Setelah itu berita juga sempat tersebar dengan cepat di Twitter. Bahkan beberapa tokoh politik juga menanggapi dan membenarkan adanya penganiayaan terhadap Ratna Sarumpait tanpa verifikasi kebenaran khusus tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Semula teori jarum hipotermik tadi timbul pada periode ketika komunikasi massa digunakan secara meluas baik di Eropa maupun di Amerika Serikat, yaitu sekitar 1990-an, dan mencapai puncaknya menjelang Perang Dunia II. Pada periode ini, kehadiran media massa baik media cetak maupun media elektronik mendatangkan perubahan besar di berbagai masyarakat yang terjangkau oleh powerful media massa. Asumsi dasar pada umumnya
wilayah dianggap hanya sekumpulan orang yang homogen dan mudah dipengaruhi sehingga pesan-pesan yang disampaikan pada mereka akan selalu diterima. Fenomena tersebut. Teori demokrasi dikenal dengan teori jarum epidemik atau epidemic teori ini menganggap media massa memiliki kemampuan penuh dalam mempengaruhi seseorang. Media massa sangat perkasa dengan efek yang langsung pada masyarakat. Khalayak yang dianggap pasif terhadap pesan yang media sampaikan. Teori ini dikenal dengan teori peluru atau bullet teori. Teori jarum hipodinamik mempunyai asumsi bahwa elemen-elemen komunikasi seperti secara pasif menerima apa yang disampaikan oleh media. Teori ini juga berasumsi bahwa setiap orang akan bereaksi terhadap isi pesan media massa dengan cara yang sama. Terpaan media massa atau media exposure yang sangat berhasil mempengaruhi khalayak tampak di dalam kecenderungan adanya homogenitas mode berpakaian, gaya rambut, pola-pola pembicaraan yang dinilai baru yang timbul, misalnya sebagai akibat terpaan K-pop atau Korea Wafas dan lain-lain. Budaya populer Korea diantaranya adalah sinetron, drama TV Korea, contoh Full House yaitu Favorite Flower dan lain-lain. Film Korea contoh Sesiger, Movie dan Mava dan lain. Fashion Korea, musik pop Korea, sos Korea contoh Raining Man, Infinity Chinese dan lain-lain. Teori use and gratification. Teori use and gratification pertama kali dikemukakan oleh Plummer dan Katz pada tahun 1974. Teori use and gratification menyoroti bahwa audiens adalah pengguna media yang aktif, bukan pengguna pasif. Sebagai audiens, Anda tahu persis kebutuhan apa yang ingin Anda penuhi, jenis media apa yang dapat memenuhinya, dan setiap pilihan berorientasi pada tujuan. Ini adalah pendekatan yang berpusat pada pengguna untuk media. Teori pengguna dan kepuasan adalah pendekatan untuk memahami mengapa dan bagaimana orang secara aktif mencari media tertentu untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Teori ini menegaskan bahwa manusia adalah pengguna media aktif yang termotivasi untuk memilih media untuk memenuhi kebutuhannya. Sejarah awal munculnya teori use and gratification. Teori use and gratification kebutuhan dan kepuasan. Pada awalnya muncul karena adanya kritikan terhadap teori bulat yang dikembangkan oleh Wilbur Schramm pada tahun 1930-an. Teori ini yang menyatakan jika khalayak media dipandang sebagai khalayak aktif di mana mereka menggunakan media dikarenakan kebutuhan akan informasi, pendidikan, dan hiburan, dan lain-lain. Di dalam teori use and gratification, khalayak dilihat sebagai individu aktif dan memiliki tujuan. Mereka bertanggung jawab dalam pemilihan media yang akan mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, menurut teori ini, individu sadar akan kebutuhan mereka dan tahu bagaimana untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Media hanya menjadi salah satu cara pemenuhan kebutuhan dan individu bisa jadi menggunakan media untuk memenuhi kebutuhan mereka ataupun tidak menggunakan media dan memilih cara lain. Selanjutnya, teori use and gratification juga memberi pengertian bahwa penggunaan media diarahkan oleh motif tertentu. Use and gratification mengasumsikan khalayak sebagai individu yang pintar, di mana mereka hanya mengkonsumsi media yang mampu memenuhi kebutuhan yang mereka inginkan. Teori ini melihat bagaimana dan seberapa besar media dapat memenuhi kebutuhan khalayak, bagaimana dan seberapa besar suatu media dapat mempengaruhi khalayak. Contohnya, seorang yang menggemari berita-berita politik akan tetap mengikuti warta berita yang disampaikan melalui media radio atau televisi. Bahkan dan tertutup kemungkinan akan mencari sumber berita yang digemarinya melalui berbagai media yang dianggap dapat memenuhi keperluannya.
Blumler dan Keyes mempresentasikan inti dari use gravitation, yaitu satu, pengguna media dianggap ada tujuan. Audiens tahu persis mana menemukan informasi yang dibutuhkan. Audiens sepenuhnya menyadari jenis media apa yang akan dicarinya. 2. Media itu sendiri tidak mencari audiens, sebaliknya audiens memilih jenis media yang akan memenuhi kebutuhannya. 3. Media bersaing dengan sumber lain untuk memuaskan kebutuhan audiens dengan berbagai cara. 4. Media modern bersaing dengan media yang lebih tradisional. 5. Audiens sadar akan motif dan kebutuhannya sehingga mereka bisa menjadi pengguna media yang aktif.